Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah psikologi pendidikan yang membahas tentang sifat-sifat umum aktivitas manusia. Ini sebenarnya lanjutan dari pembahasan minggu kemarin. Minggu kemarin juga membahas tentang sifat-sifat umum manusia, tetapi minggu kemarin pembahasannya tentang perhatian, pengamatan, dan tanggapan. Dan hari ini kita akan membahas lanjutan dari perhatian, pengamatan, dan tanggapan tersebut. Ini semuanya beruntun ya. Yang pertama, aktivitas manusia itu meliputi perhatian, pengamatan, tanggapan, terus dilanjutkan dengan fantasi dan ingatan. Ini merupakan proses aktivitas manusia dalam pembelajaran. Ini akan kita ketemui saat kita melakukan pembelajaran. Ya. Oke, baiklah. Langsung saja kita bahas tentang fantasi ya. Fantasi itu adalah daya untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru. Ya, dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Dan tanggapan baru itu tidak harus sesuai dengan benda-benda yang ada atau fungsi-fungsi yang memungkinkan manusia untuk berorientasi dalam hal imajinasi dan melampaui dunia real. Gini maksudnya. Kalau dalam bahasa sehari-hari atau bahasa yang sering kita dengarkan dalam kehidupan sehari atau bahasa awam gitu, fantasi itu biasanya disebut dengan hayalan ya, hayalan. Orang berhayal katanya, orang berfantasi itu. Iya, memang fantasi itu meliputi hayalan. Nah, jadi fantasi ini adalah lanjutan dari tanggapan. Yang minggu kemarin kita membahas tentang tanggapan, ini dilanjutkan dengan fantasi. Kalau mau terjadinya suatu fantasi harus melewati fase-fase seperti ingatan, pengamatan, dan tanggapan. Tidak ada orang itu langsung berfantasi ria gitu, nggak ada. Mereka harus melewati fase-fase ketiga itu gitu. Dan fantasi ini maksud dari daya untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru itu adalah, maksudnya seseorang itu mau membentuk tanggapan baru tadi dari tanggapan-tanggapan yang lama gitu. Tanggapan-tanggapan yang lama maksudnya tanggapan dia sebelumnya itu menanggapi orang lain. Nah, selesainya itu seseorang itu akan menyimpulkan kembali dengan tanggapan-tanggapan baru yang digabungkan dengan tanggapan yang lama tersebut. Nah, tanggapan baru itu tidak harus sesuai dengan keadaan realnya. Biasanya itu di luar batas kewajaran biasanya, karena merupakan angan-angan saja. Biasanya fantasi itu berangan-angan, berhayal gitu maksud dari fantasi. Nah, fantasi ini diklasifikasikan atau digolongkan menjadi dua, yaitu fantasi tak disadari dan fantasi yang disadari. Jadi fantasi yang disadari ini fantasi yang terjadi dengan tak sengaja. Misalnya menyampaikan berita yang tidak benar, tetapi tidak bermaksud bohong. Ini biasanya terjadi pada anak kecil gitu ya. Menyampaikan berita yang tidak benar. Misalnya, Mama, aku tadi lihat monster. Padahal itu hanya sebatas hayalannya dia saja, tapi dia tidak bermaksud membohongi orang tua lihat monster tadi, tapi dia lihat monsternya di imajinasi dia gitu. Nah, itu fantasi yang tidak disadari. Nah, kalau fantasi disadari, yaitu fantasi yang terjadi dengan disengaja dan adanya usaha dari subjek untuk masuk ke dunia itu sendiri, dunia imajinasi ya. Contohnya nih,
Fantasi yang disadari kalau ada seorang pelukis yang sedang berangan-angan melukis rumah Barbie. Dia pasti menghayal-hayal rumah Barbie itu bentuknya pasti indah, cantik kayak di surga gitu loh. Nah, itu adalah biasanya dilakukan oleh pelukis atau profesi-profesi yang membutuhkan pemahaman ruang yang luar biasa, misalnya mendesain gedung. Nah, itu merupakan fantasi yang disadari gitu. Nah, fantasi yang disadari ini terbagi menjadi dua macam yang disadari ini. Itu menurut terjadinya itu secara aktif dan pasif. Nah, kalau fantasi aktif ini itu dikendalikan oleh pikiran biasanya. Nah, kalau pasif biasanya tidak dikendalikan, dia muncul sendiri gitu. Selanjutnya, nah ini kita akan membahas tentang kegunaan dari fantasi ini. Apa sih kegunaan dari fantasi ini sendiri gitu. Tadi sudah tergambarkan ya, fantasi itu menghayal, berimajinasi. Nah, ini biasanya ini fantasi ada kegunaan dan sebaliknya ada juga semacam kerugian dari kita sering berfantasi gitu. Saya tidak dituliskan di PowerPoint ini, tapi saya jelaskan secara verbal saja ya. Kalau kegunaan fantasi itu dengan kita berfantasi, orang dapat memahami atau mengerti sesama manusia. Maksudnya gini, kalau kita berfantasi, kita berhayal bahwa setiap manusia itu berbeda. Ada yang sifatnya seperti ini, ada yang sifatnya pemarah, ada yang sifatnya ceria. Nah, kalau kita berfantasi, misalnya membayangkan, menghayalkan orang yang si ceria itu kalau kita deketi, kita jadikan teman, kita berkhayal kalau itu dunia akan menjadi lebih ceria ya. Tapi kalau misalnya menghayal lagi, kalau dalam menyelesaikan masalah, misalnya dengan konflik batin dengan teman kita sekosan misalnya, dengan berfantasi, membayang-bayangkan pendapat, tanggapan kita yang lalu digabungkan dengan sekarang, kita akan mengerti keadaan orang gitu. Kita akan membayangkan, oh seandainya kita di posisi dia, oh seandainya kita merasakan apa yang dia rasakan. Itu kan juga berfantasi kita namanya. Itu dapat mengerti dan memahami sesama manusia gitu. Kan kebanyakan manusia itu menyalahkan dan tidak menyadari keadaan orang lain gitu. Selanjutnya, orang dapat keluar ruang dan waktu. Contohnya itu mempelajari sejarah ilmu bumi. Ya, dengan kita berfantasi, kita akan keluar dari ruang dan waktu. Kita membayangkan zaman dulu misalnya, zaman penjajahan Belanda. Kita membayangkan kalau kita habis nonton film perang-perang gitu kan, perang-perang nenek moyang kita mempertahankan negara tercinta ini dari penjajahan Belanda maupun Jepang. Kita akan keluar dari keadaannya sekarang. Misalnya kita merasakan, oh susahnya, mengerikannya keadaan orang dulu. Dan dengan seperti itu kita akan juga memahami bahwa perjuangan itu perih, pedih gitu, dan cara mendapatkan, merebutkan Indonesia. Itu memahami bahwa nenek kita yang dulu itu sangat kuat, sangat tegar gitu menghadapi penjajah. Selanjutnya, kegunaannya dapat melepaskan diri dari kesukaran dan permasalahan. Kenapa seperti itu?
dapat melepaskan diri dari kesukaran dan permasalahan. Iya, kalau orang berfantasi itu ya, fantasi itu kan tidak semuanya itu jelek ya. Kita dapat menyelesaikan permasalahan itu dengan kepala yang dingin. Kita bisa me time. Me time itu sebenarnya adalah kita berfantasi dalam sedang me time. Tahu kan me time, kita memerlukan waktu untuk sendiri, untuk berpikir, berhayal, berfantasi. Nah, itu tujuannya apa? Mencari jalan keluar, refreshing. Nanti dengan pikiran yang fresh, tenang, dengan kesendirian itu, kita menghayalnya juga akan jernih gitu. Ya, jadi dengan seperti itu kita dapat menyelesaikan permasalahan, kesukaran, memikirkan bagaimana cara penyelesaian permasalahan tersebut. Ada juga orang-orang yang tipenya tidak seperti itu, ada, tapi tidak semuanya. Tapi dengan kita merenung kita, apalagi kita yang banyak dosa, misalnya orang yang banyak dosa, itu dengan merenung, mengingat Allah, mengingat Tuhan, itu akan lebih adem rasanya, dan kita akan menemukan jalan terbaik di sana apabila kita melakukan fantasi itu diarahkan dengan hal kebaikan. Selanjutnya, dapat memungkinkan orang untuk dapat membuat perencanaan untuk masa depan. Nah, ini mahasiswa harus bisa ya memanfaatkan fantasi ini untuk membuat perencanaan. Kita hidup itu harus visioner ya, menatap ke depan. Jadi jangan sampai ini sebagai kita penerus bangsa tidak bisa menentukan visi misi diri sendiri gitu. Kita harus bisa merencanakan. Nah, dengan berhayal itu, boleh berhayal tapi jangan sampai ketinggian kata orang gitu kan. Nah, itu juga dengan dalam teori psikologi ini, kita dalam belajar itu harus bisa berfantasi. Oh begini ya, oh begitu ya. Kalau enggak, itu bukan tipe orang-orang kreatif, orang-orang pemikir gitu, kalau enggak berfantasi gitu. Nah, selain kegunaan yang saya jelaskan tadi, ini ada kerugian ya. Kerugian dari fantasi ini sendiri. Fantasi itu kan juga bersifat merugikan ya, atau disebut membahayakan gitu. Nah, kalau orang-orang itu sering berlebihan pergi ke dunia fantasi, yang katanya dunia fantasi itu indah-indah, dihayalkan yang indah-indah, itu akan mengurangi gini. Kita cari contoh yang lain. Kalau orang yang sering pergi ke dunia fantasi yang indah-indah, tetapi di dunia nyatanya, kalau dia sering mengikuti dunia fantasi dia, maka orang tersebut itu akan kesulitan untuk menghadapi dunia nyata yang sebenarnya tidak seindah yang dia hayalkan itu, yang dia fantasikan itu. Jadi kebanyakan terbalik gitu dari dunia fantasi, dunia hayalan dia. Terus selanjutnya, dengan fantasi ini kerugiannya itu orang mudah sekali berdusta, karena ya kayak anak-anak itu ya, anak-anak yang sering berfantasi, dia akan mudah sekali berdusta. Bilangnya ketemu monster di luar tadi, ketemu orang jahat, atau tadi saya jadi Superman mah, itu kan sudah dikategorikan membahayakan kalau keseringan anak tersebut melakukan pemikiran fantasi tersebut ya. Nah, kerugian fantasi bisa dilihat lebih selanjutnya, itu
di bukunya Slameto ya, Psikologi Pendidikan, yang pernah Ibu kirim gambarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ingatan. Ingatan ini lanjutan dari fantasi. Oke, ingatan. Ingatan itu berarti menyerap atau melekatkan pengetahuan dengan jalan pengecaman, atau menangkap atau menerima kesan-kesan itu secara aktif. Ingatannya, semua orang itu melakukan ingatannya, mengingat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu. Itu pasti secara aktif orang itu mengingat. Kan berarti orang yang sedang mimpi itu bukan mengingat itu bukan semacam kita tidak menyadari. Kebanyakan mengingat itu ada hal-hal yang kita sadari. Nah, ini sifat-sifat ingatan. Sifat-sifat ingatan itu ada yang cepat, setia, teguh atau kuat, luas, dan siap. Mari kita lihat sifat ingatan. Sifat ingatan cepat. Cepat itu biasanya ingatan-ingatan yang tidak sulit ya, tidak sulit untuk diingat. Biasanya hal-hal yang merupakan hal-hal sepele ya, ingatan itu. Terus selanjutnya ingatan yang setia, yaitu biasanya berupa pesan yang dicamkan atau diingat dan disimpan dengan baik, dan itu biasanya berlangsung agak lama, setia gitu ya. Hal-hal yang diingat pun adalah biasanya hal-hal yang mudah diingat, terus kita lebih menarik untuk mengingatnya. Selanjutnya ada teguh dan kuat. Nah, ini biasanya ingatan yang lebih lama dibandingkan yang setia tadi. Teguh dan kuat itu biasanya tersimpan bertahan lama. Terus selanjutnya ada ingatan luas. Pesan yang tersimpan sangat bervariasi ya, dalam hal jumlah yang banyak. Nah, ini kalau ingatan yang luas itu biasanya hal-hal yang tersimpan itu macam-macam di dalamnya. Luas ini biasanya agak cepat lupanya karena saking luasnya itu ya. Selanjutnya ada ingatan yang bersifat siap. Siap apabila sewaktu-waktu akan diingat lagi gitu ingatan ini. Ya enggak selamanya setiap waktu itu diingat, enggak. Tapi sewaktu-waktu dia dejavu, oh ingat, aku dulu pernah kesini, oh iya, misalnya contohnya kayak gitu, oh ya saya dulu pernah mengalami. Nah, itu adalah contoh ingatan yang siap gitu. Nah, ini aspek dalam berfungsinya ingatan. Itu yang pertama, mengecamkan. Yang kedua itu mengingat dan lupa. Kalau mengecamkan itu biasanya saat menerimanya itu ya, saat menerimanya. Nah, ini terbagi menjadi dua macam ya, itu sekehendak dan tidak sekehendak. Sekehendak berarti kehendak kita memang mau menerima atau enggak gitu. Nah, kalau tidak sekehendak itu biasanya tidak kita inginkan, tapi dipaksa-paksakan, ingat ini ya. Nah, biasanya berupa ancaman gitu ya. Faktor yang menambah pengecaman biasanya, ini ada mnemoteknik, mencari jalan supaya dihafal. Terus penggolongan secara ritmis, penggolongan kesatuan dalam ruang, penggolongan menjadi kumparan yang berarti. Nah, itu macam-macamnya.
Selanjutnya mengingat dan lupa, aspek ya yang aspek dalam berfungsinya ingatan. Mengingat dan lupa. Berdasarkan penelitian dari sejumlah ahli, didapati bahwa setelah kita selesai mengecam atau mengingat, banyak sekali hal yang akan kita lupakan, tetapi yang kita lupakan kemudian semakin lama semakin sedikit, karena setiap harinya penyimpanan kita itu akan bertambah. Maka akan lebih baik kalau terus-menerus mengulangi. Nah, ini seperti halnya belajar ya, belajar itu akan mengingat dan lupa. Apabila seseorang mengingat itu, belajar itu hanya sekali, itu intensitas lupanya itu akan lebih tinggi daripada mengingat. Nah, maka dari itu, apabila belajar itu dilakukan berulang-ulang setiap harinya, maka penyimpanan otak kita itu akan bertambah. Penyimpanan otak kita itu akan bertambah dan akan mudah menyimpan apa yang kita pelajari. Jadi semakin sering kita belajar, semakin kita ingat dengan pelajaran tersebut. Tuh. Yang ketiga itu reproduksi, yaitu pengaktifan kembali hal-hal apa yang kita camkan atau yang kita terima. Ya, mereproduksi, mengaktifkan. Itu ada dua bentuk reproduksi, yaitu mengingat atau recall dan mengenal kembali atau recognition. Pada proses mengingat, tidak objektif sebagai panduan mengingat, sedangkan kebalikannya untuk mengenal kembali. Pada proses mengingat gini, ada dua bentuk reproduksi ya, mengingat atau mengenal kembali. Kalau biasanya kita menemukan suatu keadaan atau mempelajari, misalnya orang yang udah lama nggak pakai motor, nggak atau pakai mobil lah. Kayak saya dulu waktu SMA itu pakai mobil. Orang tua saya udah bisa. Nah, ketika saya kuliah kan itu saya jarang pulang gitu. Kalau pulang pun diantar mana-mana. Saya kuliah S1, S2. Kuliah S1 kan 4 tahun. Kuliah S2 saya profesi itu setahun. Kayak PBG itu. Nah, kuliah S2 nya 2 tahun. Udah berapa tahun tuh? 7 tahun kan? 7 tahun tuh tidak mengenal mobil lagi, jadi agak kaku gitu loh. Nah, cara mengaktifkan kembali nyopir mobil tadi itu dengan dua cara ya. Hanya mengingat-ingat saja. Ada tipe orang yang mengingat-ingat saja, udah bisa mengaktifkan cara nyopir mobil itu. Tapi kalau tipe saya itu harus belajar lagi, mengenal kembali gitu. Nah, itu contoh dari reproduksi tadi. Selanjutnya yang keempat itu ada asosiasi, hubungan antara tanggapan yang satu dengan tanggapan yang lain ya. Itu contohnya seperti apa nih? Bahwa pendapat kita zaman dulu sama orang sekarang itu kalau dihubungkan ada dua tipe ya. Ada yang klop, ada yang berlawanan, seperti itu hubungan antara tanggapan satu dengan tanggapan lain. Ada pendapat orang-orang zaman dulu misalnya tentang mitos gitu ya. Mitosnya kalau anak-anak itu jangan biasanya anak-anak contohnya siswa, anak-anak kalau nggak dididik kasar, nggak digasarin
dia gak akan nurut gitu. Itu biasanya tanggapan orang tua zaman dulu ya. Kita harus mendidiknya itu secara disiplin keras gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, pendapat atau ilmu itu tidak lagi seperti itu. Anak-anak tidak muluk-muluk untuk dijadikan seperti robot ya. Kita mendidiknya itu harus dengan cara emosionalnya itu dipantau, secara psikologisnya itu dipelajari juga, supaya anak itu tidak menjadi pribadi yang manja gitu, karena sering dikontrol. Harus bisa mandiri, karena kehidupan kita berbeda dengan kehidupan zaman dahulu gitu. Itu namanya hubungan tanggapan ya, antar satu dengan yang lain. Dan ada juga yang klop, misalnya yang klop, anak itu harus diajari makan tangan kanan, terus cebok tangan kiri. Nah itu rasanya sangat cocok dengan keadaan kita sekarang ya. Bukan makan saja, pokoknya mengajari etika sopan santun gitu. Nah itu sangat cocok dengan ilmu yang sekarang, karena kebanyakan semakin lama semakin lama ya semakin lama moral anak-anak itu semakin buruk. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita akan melanjutkan ya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.